Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kesuksesan membutuhkan sebuah proses, dan tak ada kesuksesan tanpa diiringi dengan kerja keras. Akan sangat sulit sekali untuk kita temukan orang-orang yang sukses hanya bermalas-malasan, karena kesuksesan tidak akan datang hanya dalam waktu semalam. Semua impian sukses harus terus ditebus dengan perjuangan keras yang dibarengi dengan doa. Untuk mendapat kesuksesan hidup yang hakiki, baik kekayaan materi maupun spiritual, maka perlu kiranya untuk kita perhatikan 4 dimensi utama pilar kesuksesan yang meliputi doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Salah satu cara untuk meraih kesuksesan hidup yakni dengan istiqomah melaksanakan sholat tahajud. Namun, barangkali mungkin pernah ada di antara kita mendengar seseorang berkata, "Saya sudah sholat tahajud setiap malam, sholat duha setiap pagi, dan berdoa siang dan malam. Akan tetapi mengapa saya belum menjadi orang yang sukses?" Perkataan seperti ini tidak menutup kemungkinan akan kita dengar di tengah masyarakat. Lantas, sebagai hamba yang beriman, bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Jawabannya sederhana saja. Jika akhirat yang kita jadikan sebagai tolak ukur kesuksesan, sebetulnya saat ini kita telah berproses menuju kesuksesan yang hakiki. Selama kita mendirikan sholat tahajud secara istiqomah semata karena Allah. Sedangkan jika dunia yang kita jadikan tolak ukur kesuksesan, ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan kita belum meraih atau belum menjadi sukses. Dalam kesempatan kali ini akan disampaikan setidaknya ada 3 hal yang menyebabkan seseorang sudah rutin dan rajin tahajud namun masih belum meraih kesuksesan. Di antara ketiga penyebab tersebut sebagai berikut. Nomor 1, kualitas sholat yang masih belum sempurna. Kita cenderung mengira bahwa sholat yang kita lakukan sudah benar dan sempurna. Padahal perkiraan itu keliru. Dalam hal ini Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, sesungguhnya pelaku ibadah itu mengira mereka telah menegakkan sholat seutuhnya. Padahal tidaklah tertulis baginya kecuali setengah sholat, atau sepertiganya, atau seperempatnya, atau seperlimanya, sampai sepersepuluhnya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Berdasarkan hadis tersebut, maka mari kita coba koreksi kualitas sholat masing-masing yang sudah kita dirikan. Apakah sholat kita sudah sempurna? Apakah sholat kita sudah kita dirikan dengan sabar dan ikhlas? Apakah sholat kita sudah mencegah kita dari berbuat keji dan mungkar? Jangan-jangan sholat kita masih berparadigma sholat terus maksiat jalan. Nah, jika ini yang terjadi, agar semakin dekat dengan Allah, maka kualitas sholat harus dilejitkan dan intensitas maksiat harus diminimalkan hingga mencapai titik yang paling rendah. Nomor 2, keliru memaknai konsep qanaah dan tawakal. Kita mungkin memaknai konsep qanaah dan tawakal sebagai sebuah kepasrahan terhadap nasib tanpa pernah berusaha sedikit pun untuk mengubahnya menjadi sebuah kesuksesan. Misalnya, setelah selesai sholat tahajud dan zikir yang panjang hingga menghabiskan seluruh malam, dan di pagi harinya kita habiskan dengan sholat duha, namun selanjutnya kita tidak bekerja. Hal inilah yang menyebabkan mengapa sukses itu sulit kita raih dan kita dapatkan. Karena doa tanpa usaha itu nihil hasilnya. Dan tidak ada kesuksesan yang diraih tanpa adanya usaha dan perjuangan keras yang disertai dengan doa. Nomor 3, sholat yang didirikan belum istiqomah dan khusyuk. Mungkin di antara kita telah mendirikan sholat secara istiqomah dan khusyuk, namun hati masih berucap, kapan suksesnya, kapan kayanya, kok miskin terus. Perkataan-perkataan tersebutlah yang menyebabkan ibadah kita menjadi kurang ikhlas. Tugas kita adalah bersabar dan tidak mengeluh, apalagi berputus asa dari rahmat Allah. Karena pada hakikatnya, tertundanya kesuksesan kita di dunia kemungkinan besar merupakan bentuk kasih sayang Allah untuk membuat kita lebih sukses di negeri keabadian, yaitu akhirat.
Tertundanya kesuksesan kita karena Allah tahu masa depan, sementara kita tidak tahu. Dikhawatirkan saat Allah melimpahkan harta kepada seorang mukmin, justru akan membuat mukmin itu jauh darinya. Tengoklah kisah Qarun yang dijadikan kaya oleh Allah SWT, tetapi kemudian ia binasa bersama hartanya itu dan terlempar ke dalam neraka. Kesuksesan dan kekayaannya telah membuat Qarun semakin jauh dari Allah hingga ia tersesat. Allah SWT berfirman, jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Quran Surat An-Nisa ayat 135. Rahasia inilah yang tidak pernah kita ketahui, karena kita cenderung menggunakan standar materi ketika membicarakan kesuksesan. Karenanya, tidak mengherankan jika kemudian kita semakin dibuat buta dan tidak mampu melihat rahasia rahmat Allah ini. Salat tahajud adalah salat di mana Allah lebih banyak mendengar doa kita, termasuk untuk meraih sukses dunia dan akhirat. Sudah banyak orang yang membuktikan rahasia salat tahajud bagi kesuksesan bisnis mereka. Bahkan Allah telah berfirman yang artinya, dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Atas izin Allah lah semua orang bisa meraih kesuksesan dengan senantiasa melaksanakan sholat tahajud. Untuk meraih kesuksesan itu, yang harus kita lakukan saat ini adalah bangun di 1/2 atau 1/3 malam terakhir, kira-kira jam 2 atau jam 3 pagi. Kerjakanlah sholat tahajud minimal 2 rakaat dengan khusyuk. Jangan lupa di setiap sujud, selipkan doa untuk semua mimpi-mimpi kita. Adukan semua permasalahan hidup yang kita alami, termasuk soal bisnis yang sedang kita kelola, dan mohon kepada Allah yang Maha Penolong untuk memberikan pertolongannya. Insya Allah, hal demikian merupakan jalan yang lurus untuk meraih rahmat dan ridho Allah, termasuk jalan meraih kesuksesan. Sudah banyak yang membuktikan bahwa sholat tahajud merupakan salah satu ibadah sunnah yang sangat ampuh untuk melejitkan mimpi dan cita-cita. Dengan senantiasa melaksanakan sholat tahajud, seseorang yang sedang dirundung berbagai kesulitan dan kesempitan hidup, ia akan mendapatkan ketegaran, kejernihan pikiran, dan ketenangan jiwa, sehingga bisa terus optimis menatap masa depan. Melakukan tahajud dapat menciptakan suasana batin yang segar dan menenangkan, sehingga bisa bersungguh-sungguh dalam bermunajat dan meminta pertolongan kepada Allah. Kesungguhan tersebut akan mendapatkan nilai plus di hadapan Allah, sehingga Allah bisa dengan mudah mencurahkan segala rahmat dan hidayahnya bagi para pelakunya. Orang yang senantiasa melaksanakan sholat tahajud, maka imannya akan semakin kuat dan kokoh. Karenanya tidak mudah untuk seseorang merelakan tidur nyenyaknya untuk bangun dan melaksanakan sholat tahajud. Hanya orang-orang pilihan yang dapat melakukannya dengan istiqomah. Sholat tahajud dapat memantapkan jiwa seseorang sehingga bisa lebih arif dan bijaksana dalam menjalani hidup di dunia ini. Oleh karena itu, hiduplah seperti air yang mengalir dengan arah dan tujuan yang jelas agar kita bisa mengambil pahala di setiap alirannya. Salah satunya dengan menjadikan sholat tahajud sebagai proses untuk meraih ridhonya, agar kita sukses dunia akhirat dan mendapat ketenangan dalam menghadapi berbagai rintangan dan masalah dalam kehidupan ini. Wallahu alam.